Aku kan terbang tinggi di awan. Wow, haleluya. Kita kalau menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan, bukan karena suara kita bagus, saudara. Kita menyanyi, meninggikan, memuji Tuhan karena memang Dia Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Banyak lagu-lagu dunia hanya menjual kesedihan, hanya menjual kekecewaan, tetapi lagu-lagu rohani kadang-kala mengangkat kita untuk selalu bersemangat dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, dan Tuhan memberikan anugerahnya sempurna atas hidup kita. Kata berani saya katakan, kamu hebat. Haleluya. Nah, sesi kita sedang membahas tentang firman sebelum bobo. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan lah yang menenteramkan kita, menguatkan kita, menyadarkan kita, dan mengarahkan kita pada seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Kita masih ada dalam pembahasan kita tentang serial belajar dari kepemimpinan Kristus, karena pada dasarnya kita harus terus belajar. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, kamu bukan ekor tapi kepala, kamu tidak akan turun tapi naik. Artinya apa? Tuhan mau kita memimpin, dan kepemimpinan bukan soal kursi, kedudukan dan jabatan, tapi kepemimpinan soal mentalitas, integritas dan kapasitas. Anak-anak Tuhan bukan mengejar kursi, kedudukan dan kepemimpinan dengan menghalalkan segala cara, kalau perlu sikut sana sikut sini, pakai strategi busuk, menebarkan hoax-hoax yang menakutkan. Tidak, karena seorang anak Tuhan mengerti betul dimanapun dia ditempatkan Tuhan, dia leader, dia harus mempengaruhi, dia harus membawa suasana sorga, dia harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saya mau berbagi buat setiap saudara dari kepemimpinan Kristus tentang pemimpin dan regenerasi. Artinya seorang pemimpin bukan hanya membesarkan dirinya sendiri, tapi seorang pemimpin dia juga melatih generasi-generasi yang lebih muda, generasi-generasi di bawahnya, untuk selanjutnya menjadi lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kiranya firman Tuhan hari ini mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan pada rancangan Tuhan yang sempurna. Kamu hebat. Amin. Right. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada serial khotbah yang terakhir dalam pembahasan kita tentang 33 kriteria dasar yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Sama-sama bilang sama saya pemimpin. Sama-sama bilang, saya pemimpin. Pemimpin bukan soal kursi, bukan soal kedudukan, bukan soal jabatan, tapi soal apa? Mentalitas, integritas, dan kapasitas. Semua. Iya. Mantap, saudara. Haleluya. Dan pembahasan terakhir ini saya bicara tentang pemimpin dan regenerasi. Sama-sama bilang sama saya, regenerasi. Segala sesuatu yang baik harus dilanjutkan. Berkali-kali saya bilang, kalau mau kebaktian, makan dulu. Kalau nggak, akibatnya begini. Coba, kurang mantap bagaimana saya bilang, sesuatu yang baik harus diturunkan. Kan harusnya jemaat, amin. Ini jemaat lihat sakit. Emang saya pikir saya sakit ganti lutut bohongan? Emang saya pikir saya dicari KPK? Karena hari-hari ini mujizat terjadi karena dua hal. Satu, karena Tuhan Yesus. Yang kedua, karena menang di pra-peradilan. Orang separah apapun, sudah pakai mesin bagaimanapun, tapi kalau menang pra-peradilan, besoknya pasti sembuh. Ada ketawanya penuh arti. Hubungannya apa sih? Memang kalau nggak biasa baca koran, nggak tahu medsos, nggak ngerti lah. Tapi kalau ngerti dia, iya benar juga. Nah, sebenarnya ngeliatin saya seperti itu. Ini orang benar ganti lutut, benar. Lihat aja. Saya punya rompi kan tidak oranye. Kecuali saya dicari KPK, saudara-saudara.
Segala sesuatu yang baik harus dilanjutkan. Yeeha. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang baik harus dilanjutkan. Domba akan melahirkan domba. Pemimpin akan melahirkan pemimpin. Orang ngaco akan melahirkan orang ngaco. Orang hebat akan melahirkan orang hebat. Siapa orang ngaco di sini? Siapa orang hebat? Lahirkan orang-orang hebat yang setuju berikan tepuk tangan. Tapi bicara tentang kelahiran ada dua proses. Yang pertama saya beri nama proses alamiah. Yaitu kita melahirkan anak-anak secara fisik. Yang kita dapat sebut anak-anak kita. Tetapi yang kedua saya beri nama anak-anak yang kita lahirkan secara kehidupan. Dan biasanya disebut memberi pengaruh. Mereka bukan kita sebut anak-anak kita. Tetapi kita sebut orang yang dekat dengan kita. Bahkan kadang-kala kita sebut sebagai buah pelayanan kita. Sama-sama bilang sama saya, buah pelayanan. Ada sesuatu yang aneh gak dengan itu? No. Orang Cina melahirkan orang Cina. Kalau orang Cina melahirkan orang Papua pasti namanya Sam. Hanya orang Cina punya bini orang Cina punya anak Papua. Ini pasti something long. Orang Jawa melahirkan anak Jawa. Orang Batak melahirkan anak Batak. Domba melahirkan domba. Pemimpin melahirkan pemimpin. Orang ngaco melahirkan orang ngaco. Orang hebat melahirkan orang hebat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mereka tuh. Yesus bilang apa? Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Supaya buahmu tinggal tetap. Yang setuju katakan, saya harus berbuah lebat. Karena Alkitab bilang tanaman yang tidak berbuah dipotongnya. Tapi yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih lebat lagi buahnya. Banci. Tidak pernah mengandung dan tidak pernah melahirkan. Tetapi makin hari makin banyak. Setuju nggak? Berarti apa? Regenerasinya sukses. Kalau banci bisa melahirkan, bisa bunting. Banci nggak pernah bisa bunting. Nggak pernah ada banci yang tiba-tiba sakit pinggang. Aduh. Kok Eka punya pinggang sakit ya? Kayaknya Eka hamil deh. Temannya bilang, banci lu bukan hamil. Lu tumor kandungan lu, kebanyakan dosa lu. Kalau banci bisa hamil dan melahirkan, wajar kalau dia bertambah banyak. Kalau Batak bertambah banyak karena inang bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Manado tambah banyak karena tanta-tanta Manado bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Papua bertambah banyak karena ibu-ibu Papua mengandung dan melahirkan. Kenapa banci bertambah banyak? Tidak ada banci yang melahirkan. Saya sebut proses regenerasinya sukses besar. Orang-orang ngondek di TV, homo dan lesbian. Saya mau tanya sama saudara, tahun 70-an. Saudara yang hari ini usianya 40 tahun ke atas, saya mau tanya sama saudara, tahun 70-an. Di TV ada yang ngondek gak? Berapa banyak orang ngondek di TV? Gak ada, gak ada. Tahun 70-an saya mau tanya sama saudara. Ada berapa orang ngondek di TV? Sekarang saya mau tanya sama saudara, berapa orang ngondek di TV?
Hampir semua dorang itu. Apakah saya mengkritik mereka? No. Saya mengasihani mereka. Tapi yang saya mau bilang, dunia dan setan sukses regenerasi. Menciptakan gerakan-gerakan seperti ini. Saya mau tanya sama saudara. Pengedar narkoba lebih banyak dulu atau sekarang? Sekarang. Cari tayangan-tayangan cabul. Dulu kalian yang produksi paling cuma Amerika, Cina, Jepang, cuma itu. Sekarang dong bagi bikin sendiri, saudara-saudara. Setan alas. Iya. Proses regenerasi pejina-pejina ini makin hari makin menakutkan. Kadang-kala gereja nggak sadar. Gereja cuma sibuk, oh haleluya, I know. Tapi saya percaya iman bukan hanya untuk diri saya, tapi iman untuk saya bagikan sehingga hidup saya jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Jadi hidup bukan hanya terima kebaikan Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang hidup saya harus jadi berkat. Kalau kita mau jujur, ada panggilan Tuhan yang bilang, engkau adalah bintang yang menyala terang di tengah dunia yang angkatan yang bengkok dan sesat. Jangan salahkan setan, mau salah tambah parah pendeta. What we are doing, apa yang kita kerjakan? Halo? Sorry pakai istilah ini. Bu, tukang ganggu laki orang tambah banyak gak bu? Ih najis pendeta, najis tambah banyak sekarang pendeta. Siapa di sini yang jadi korban? Yang lakinya digaet. Siapa pelaku? Ada gak orang yang cita-citanya pengen ganggu laki orang? Ada gak orang yang cita-citanya jadi pemabuk? Tapi ini yang saya mau bilang, regenerasi kelompok ini sukses. How about church? Gimana gereja? Regenerasi provokator. Regenerasi tukang adu domba. Regenerasi tukang pecah-pecahin gereja. Jumlahnya tambah banyak. Dulu mungkin setahun sekali gereja pecah. Tapi sekarang sehari 3 kali gereja pecah. Kalah penisilin. Antibiotik saudara. 3 kali sehari setelah makan. Tapi kalau kita mau jujur, cari orang-orang tulus. Cari orang-orang yang gak hitung-hitungan untuk pelayanan. Cari orang yang submission. Cari orang yang setia dalam pelayanan. Cari orang yang siap berkorban dan gak cari untung dalam pelayanan. Ini yang makin berkurang. Kita mau salahkan setan? Itu memang kerjaannya. Apa ini bukan warning? Bukan peringatan untuk gereja Tuhan untuk bilang wake up. It's time for the church to move. Ini masanya gereja Tuhan untuk menyadari. Saya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Mulai hari ini Tuhan pakai hidup saya. Supaya hidup saya boleh memberkati orang di sekitar saya. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Sama-sama bilang sama saya regenerasi.
Perintah untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, memberitakan Injil adalah perintah. Preaching the gospel, spreading the gospel is not a request from God, but it's command of God. Bukan permohonan Tuhan, tapi perintah. Kok dia permohonan Tuhan saya nggak kerjain, saya nggak salah. Tapi kalau Tuhan perintah saya nggak kerjain, saya berdosa. Kalau saya jadi saudara pasti saya minimal bilang, Spreading the gospel is not a request from God, but it's command of God. Sama-sama bilang sama saya, bukan permohonan Tuhan, tapi perintah Tuhan. Kalau cuma permohonan Tuhan, saya nggak melakukan, ya saya nggak salah, karena it's only request from God. But if I call it command of God, kalau saya sebut perintah Tuhan dan saya tidak melakukan, ya saya berdosa. Jelas nggak sampai di sini? Berarti memberitakan Injil adalah Dyna Plus memberitakan Injil adalah, Tamrin Residence memberitakan Injil adalah perintah. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi berapa orang? Jadi di depan Yesus ada dua kelompok orang. Satu apa? Penyembah. Sisanya adalah pengkhianat. Sebagian menyembah, sebagian apa? Ragu. Tahukah saudara, apapun yang kau kerjakan di depan saudara selalu ada dua kelompok manusia. Satu penyembah, satu lagi pengkhianat. Saudara gak usah kecil hati. Saudara gak usah stres. Saudara gak usah sakit hati. Pendeta kenapa sih? Pendeta saya udah buat yang baik gitu. Pendeta saya udah berusaha yang benar gitu pendeta. Kenapa masih ada pengkhianat-pengkhianat yang menjijikkan? Ya najis. Halo? Bilang sama sebelah saudara, Yesus saja alamin apalagi kita. Ada penyembah dan ada apa? Pengkhianat. Engkau gak perlu sakit hati. Engkau gak perlu kecewa. That is not your problem, it's their problem. Iya kan? Kalau saudara udah berbuat baik, tiba-tiba orang mengkhianati saudara, saudara udah berbuat baik, saudara udah melakukan yang benar seturut dengan firman Tuhan, tiba-tiba dia memfitnah saudara. The problem is not you, the problem is them. Jelas nggak? Makanya coba lihat ayat selanjutnya, dikatakan apa? Yesus mendekati mereka yang menyembah dia dan tampiling satu-satu mereka yang ragu-ragu. Itu bukan Yesus, itu ungke dari Sangher. Yesus mendekati mereka. Hello? Iya. Siapa yang Yesus dekati? Siapa yang Yesus dekati? Jawab ah! Orang tanya dianggurin begitu. Siapa yang Yesus dekati? Baik penyembah maupun the problem is not in Jesus. Yesus gak mau masuk dalam pusaran problem. Jesus doesn't care. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya jadi berkat. Orang mau setia sama saya, orang mau mengkhianati saya, none of my problem. I have to keep to be the blessing. Tugas saya harus tetap jadi berkat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya harus menghasilkan buah. Itu yang namanya regenerasi. Jadi regenerasi jangan saudara pikir, oh ketua OSIS harus regenerasi, oh direktur perusahaan. Yes, I know. Gembala harus ada regenerasinya, I know. But how about your life? How about every good things in you? Apakah hanya untuk saudara? No. Apa yang baik yang sudah ada dalam diri saudara. Makanya Paulus bilang apa sama Timotius? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang lain yang juga cakap mengajar orang lain.
Semua yang baik yang sudah dapatkan harus sudah spread out. Supaya orang banyak mengalami kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tidak wajib menciptakan Gilbert baru. God need only one Gilbert. Ada banyak orang pikir regenerasi artinya menciptakan Gilbert baru. Yesus tidak menciptakan Yesus yang lain. Amin. Tetapi Yesus setia pada visinya. Menegakkan kerajaan Allah. Amin. Memenangkan jiwa. Menghadirkan damai. Dan membawa orang pada keselamatan. Yang setuju katakan haleluya. Jelas sampai di sini? Iya kan? Ada banyak orang khususnya di dunia ini berpikir regenerasi artinya menciptakan Gilbert baru. Menciptakan Musa baru. Menciptakan Yesus baru. No, that is not generation. Itu namanya fotokopi, saudara-saudara. Tetapi regenerasi itu sama seperti menyerahkan tongkat estafet. Selama panggilannya, selama visi Tuhannya masih berjalan terus. Itu yang harus terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya dalam Yosua pasal 1 dikatakan setelah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Yosua jadilah seperti Musa. No. Tuhan bilang apa sama Yosua? Bersiaplah sekarang untuk menyeberangi sungai Yordan. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Dengan lain kata Tuhan bilang, kalau Musa bisa jadi seperti Musa sekarang, itu karena aku. Dan kalau engkau bisa lakukan perkara dahsyat, juga karena aku yang menyertai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi regenerasi jangan disamakan antara konsep regenerasi psikologi dengan konsep regenerasi dalam pandangan firman Tuhan. Leadership selama 33 minggu yang saya bagikan buat saudara, nothing to do with psychology. Kalau mungkin pandangan psikologi hampir mirip-mirip, ya karena psikologi belajar tetap dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan belajar dari buku psikologi. No way. Saya hanya akan belajar dari firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Sebab konsep regenerasi secara psikologi adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang sama seperti pemimpin sebelumnya. Tapi bukan itu konsep Allah. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Musa bisa seperti Musa itu karena aku. Artinya, if you follow my rule, kalau kamu taat pada perintah-perintahku, kamu akan dahsyat. Maka Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan. Pertanyaan saya, Yesus sama gak sama Petrus? Jauh. Yesus sama gak sama Thomas? Jauh. Coba semua bilang sama saya, jauh. Nah itu biar mantap. Yesus sama gak sama seperti Petrus? Jauh. Baru mantap. Yesus sama gak seperti Thomas? Jauh. Tapi apa yang Yesus kerjakan dapat mereka kerjakan bahkan lebih besar. Berikan tepuk tangan yang berapa Tuhan. Haleluya. Why? Karena regenerasi artinya menularkan the spirit. Yesus bilang apa? Aku naik ke surga tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Maka Yesus bilang apa? Roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya jadi berkat. Tugas saya bukan ngurusin reaksi orang. Makanya Yesus apa? Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya mau tanya, reaksi orang bagaimana? Yang menyembah dia langsung bilang, amin, amin, haleluya. Tapi pengkhianat-pengkhianat yang ragu-ragu langsung apa? Mau muntah gue dengar. Sama-sama bilang sama saya, reaksi orang gak penting.
Tugas saya yang penting jadi berkat. Setuju? Kenapa kita kecewa, kenapa kita stres, kenapa kita tawar hati? Karena kita sibuk dengan reaksi orang. Stop untuk sibukin reaksi orang. Setuju gak? Yang penting kita sadar panggilan kita. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang yang pilih dan panggil saya adalah Tuhan. Setuju? Apapun reaksi orang terhadap saudara, yang pilih dan yang panggil saudara adalah Tuhan. Oh, kalau saya jadi saudara pasti saya udah amin. Saya nggak habis pikir sama si bilang. Bos, yang pilih dan panggil kita adalah Tuhan. Haleluya. Apapun reaksi orang, Yesus tahu persis panggilannya. Yesus bilang apa? Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Sebagian ada yang tersenyum puas dan berkata amin. Sebagian ada yang kecewa dan bilang emang gue pikirin. Tapi itu gak penting. Buat Yesus, yang penting panggilan Tuhan dia jalankan. Lihat selanjutnya, karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus naik ke surga. But the gospel was not stuck. Pekabaran Injil tidak berhenti sampai di situ. Regenerate. Kalau Yesus lihat murid-murid yang kecewa, aduh ini banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Nggak jadi-jadi. Thank God. My Jesus is not a perfectionist God. Dia mendorong kita untuk yang terbaik, amin. Tetapi dia bukan memaksa kita untuk menjadi orang-orang yang perfeksionis. Hidup ini harus yang terbaik. Sama-sama bilang hidup harus yang terbaik. Tapi jangan jadi orang perfeksionis, stres sendiri saudara. Jadi orang yang penting lakukan yang terbaik. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Hidup jangan mengerjakan asal-asalan. Apapun yang asal-asalan pasti hasilnya mengecewakan. Yang setuju katakan aha. Nah, kita lihat, kita belajar sekarang. Salah satu kunci penting seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin selanjutnya. Apa yang baik yang sudah kau terima daripadaku, lanjutkan kata Alkitab. Karena itu salah satu kunci penting seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin selanjutnya. Sehingga mampu menyerahkan apa? Tongkat estafet di saat yang tepat dengan persiapan yang matang. Dan ini jangan saudara harus pikir, oh ini gembala-gembala gereja. Bukan. Contoh. Ada orang yang peduli sama orang miskin di lingkungannya. Wah dulu waktu si tante masih hidup, orang-orang miskin ditolong loh. Tapi sekarang si tante udah mati, udah gak ada yang tolong orang miskin lagi di kampung kita. Ah itu. Wih dulu si tante, semua orang dia yang ada masalah ya, itu datang ke rumah dia, tuh si tante tolong. Itu langsung beres tuh kalau si tante ngomong nenangin. Udah orang ribut gimana si tante datang tuh bisa nenangin gitu. Tapi sekarang gak ada yang lanjutin. Ah itu yang saya bilang. Setiap orang punya panggilan yang baik dalam hidupnya. Amin. Nah apa yang baik yang saudara miliki, seperti saya bilang, we are in an injury time. Kita sekarang sedang ada di masa yang sangat kritis. Kenapa? Karena dunia sedang meregenerasi hal-hal yang negatif dengan sangat cepat. Ngeri saudara. Perzinahan makin menakutkan. Seperti saya bilang. Dulu tayangan-tayangan cabul dapatnya susah. Saudara. Sekarang di mana-mana ada. Dan bukan hanya ada, orang bikin sendiri. Orang pacaran aja bikin sendiri tayangan cabul. Geli. Setan aja kalau nonton itu geli. Setan bilang, gue setan, gue gak, gue videoin, gila lu. Jangan ketawa. Ngeri loh saudara. Karena dosa sedang begitu cepat meregenerasi dosa-dosa yang lainnya. Dan gereja sedang sibuk nyelak gereja lain, nyerang ajaran lain, sedang sibuk perpecahan satu sama lainnya, sedang sibuk merasa diri yang paling benar. Come on, it's time to wake up. Ini waktunya untuk pergi dan menghasilkan buah. Saya sungguh-sungguh berdoa.
untuk 33 prinsip kepemimpinan dalam terang firman Tuhan ini. Saya berdoa ketika bukunya jadi, buku ini juga bisa jadi berkat buat bangsa ini. Makanya mimpi saya, buku ini akan saya berikan kepada presiden, saya akan berikan kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Semua gubernur mau saya kasih, semua menteri-menteri saya mau kasih karena. Dan saya mau berikan sumbangsih bahwa kepemimpinan yang terbaik. It's not about religion, but it's about leadership principle. Yang Yesus punya tetap yang terbaik. Mau dikaji dari sudut humanis, mau dikaji dari sudut psikologi, mau dikaji dalam sudut bisnis, mau dikaji dalam sudut apapun, kepemimpinan Yesus, kepemimpinan yang terbaik sepanjang sejarah zaman. Amin. Saya mempelajari ini sampai berapa kali saya harus meneteskan air mata. Saya bilang, my God. Ada begitu banyak buku-buku leadership. Tapi gak ada yang nandingin the leadership of Jesus. Makanya judul bukunya 33 ways to lead as Jesus led. 33 cara, 33 langkah, 33 jalan memimpin sebagaimana Kristus memimpin. Karena saya percaya orang ateis pun bisa belajar dari sini. Orang yang bilang kita kafir, orang yang bilang kita PKI pun harus belajar dari kepemimpinan ini. The leadership of Christ is the best leadership ever. Tidak akan lekang oleh waktu, amin. Karena sistemnya adalah kepemimpinan yang apa? Spreading out. Ya kan? Nah, saya catat di sini begini. Pemimpin yang berbahaya adalah pemimpin yang one man show. Atau saya sebut single fighter leader. Mengapa? Satu. Karena kepemimpinan sementara dan tidak berlanjut. Contoh, ada banyak gereja. Ketika pemimpinnya masih hidup, hebat. Tapi ketika pemimpinnya mati, hancur. Tim kepemimpinannya berkelahi, anak-anaknya baku bunuh, gerejanya dijual. Ngeri. Saya bangga dengan denominasi yang olehnya kita bernaung. Namanya Gereja Bethel Indonesia. Saya cukup kenal baik pendirinya karena beliau yang memberkati pernikahan saya dan istri saya. Namanya Dr. Hael Senduk. Beliau mati. Tetapi gereja ini berjalan terus. Amin. Pemimpin-pemimpin selanjutnya ada yang mati. Tetapi kepemimpinan Gereja Bethel Indonesia berjalan terus. Itu seharusnya gereja. Itu seharusnya lembaga pelayanan. Amin. Iya kan? Karena ada banyak kelompok one man show. Ada banyak orang dia terima banyak dari Tuhan, tapi dia tidak pernah bagikan buat orang di sekitarnya. Itu persoalan. Ada banyak perusahaan, bapaknya mati, anak-anaknya rebutan harta warisan, berkelahi, nggak jelas, saudara. Ada restoran-restoran yang enak. Waduh, nih restoran enak nih. Dulu mamanya yang pegang, selama mamanya mati udah habis deh, udah nggak ada. Parah udah sekarang, udah kecil sekarang tinggal restorannya. Itu. Jangan sampai panggilan-panggilan indah dalam hidup saudara akhirnya tidak berlanjut. Hanya karena kita tidak menyadari ada panggilan yang bernama regenerasi. Selanjutnya, bahayanya single fighter leadership. Karena segala hal baik yang dibangunnya dengan keringat dan air mata akan terlupakan oleh generasi selanjutnya. Akhirnya hanya tinggal apa? Monumen. Tuhan adalah Allah yang bekerja dengan movement. Bukan monumen. Tinggal jadi cerita. Wah dulu si tante itu baik loh. Wah dulu si mas itu hebat loh. Wah dulu si bapak itu luar biasa loh. Makanya Tuhan bilang apa tentang anak-anak? Ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang. Waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan, waktu engkau sedang makan, waktu engkau sedang terbaring, waktu engkau sedang ada di perjalanan.
Tuhan mau regenerasikan pengalaman-pengalaman dahsyat. Hal-hal yang kau terima dari Tuhan. Orang-orang di sekitarmu mengalaminya dan merasakan yang setuju katakan. Amin. Selanjutnya ketiga. Apa bahayanya pemimpin yang single fire leadership atau one man power atau one man show? Karena segala karunia dan segala potensi yang ada dalam diri sang pemimpin tidak diturunkan apa? 100% mandat. Jadi kalau setan tidak bisa menyerang seseorang, setan mundur kata Alkitab dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Dia memutuskan garis regenerasi. Jelas gak sampai di sini? Kalau bapaknya hebat, anak-anaknya hebat, maka cucunya akan jadi lebih hebat. Setuju gak sampai di sini? Nah, bagaimana membunuh satu generasi? Iblis cukup gunting garis regenerasi sehingga hidup saudara gak jadi berkat. Makanya setan gak peduli saudara lompat-lompat di gereja selama hidup saudara tidak jadi berkat. Makanya di gereja ini selalu saya bilang, semua kita adalah hamba Tuhan. Saya gembala, tugas saya apa? Melahirkan gembala-gembala. Artinya tugas saya melatih setiap saudara hari Minggu. Makanya saya selalu bilang hari Minggu buat saya bukan saya berkhotbah di depan jemaat. Tetapi buat saya setiap hari Minggu adalah konferensi hamba-hamba Tuhan. Karena saya mengerti hari ini saya sampaikan firman. Besok sudah kembali ke tempat kerja saudara masing-masing. Ke tempat kampus saudara, ke tempat kuliah saudara. Dan di situ jadi berkat, muliakan nama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terus saya cuma banding dengar senang dengar khotbah. Ih khotbahnya mantap, bisa diberkati, haleluya. La ilaha illallah. Tahukah saudara? Banyak orang yang saudara jumpai tiap hari. Mustahil dia injak gereja. Ada banyak orang yang saudara jumpai tiap hari. Mustahil dia ketemu saya. Mustahil dia injak gereja. Tetapi kalau saudara sudah memainkan peran sebagai pengikut Kristus, maka orang-orang itu setiap hari bisa melihat Yesus lewat kasih saudara, lewat kesungguhan saudara, lewat kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat hidup saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya adalah pancaran sinar kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. If they will never go to church, let you as the church come to them. Kalau mereka nggak mungkin bisa ke gereja, kita yang jadi gereja yang datang ke mereka dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jelas nggak sampai di sini? Siapa yang mengerti? Karena saya ngerti pembahasan ke-33 ini the hardest. Hal yang sulit untuk dipahami dan ada banyak orang nggak mudeng karena banyak orang lebih senang. Oh didoakan, terima mujizat. I know. Gereja kita perlu terima mujizat. Saya percaya banyak hal dahsyat yang Tuhan mau nyatakan bagi gereja Tuhan. Amin. Tapi harus seimbang. Mujizat harus kita terima, tetapi pemahaman tentang visi-visi Tuhan, kegerakan Tuhan harus kita terima. Amin. Karena kalau kita cuma terima pengajaran-pengajaran tanpa seimbang dengan mujizat, lama-lama kita jadi orang yang Farisi gitu. Yang akhirnya senangnya nyerang orang. Orang kalau gereja senangnya nyerang orang, pasti persoalannya gak seimbang itu. Iya kan? Saya sebut singit. Saudara-saudara yang dulu waktu kecil pernah main layangan pasti ngerti apa itu singit. Layangan tuh kalau stabil, zaman kita dulu kita sebutnya tali kamaknya bener. Cuma anak nakal nih yang tahu begini-beginian. Kalau tali kamaknya bener itu enak. Dilihatnya juga enak. Tapi kalau singit, tali kamaknya salah pasang. Gini nih. Gereja yang senang nyerang-nyerang orang singit. Gak enak dilihatnya. Khotbah juga ada hamba Tuhan begini, ada pendeta begini. Hai singit. Selanjutnya. Pemimpin yang berbahaya adalah pemimpin yang single fighter leader. Atau one man power, one man show. Karena pada akhirnya apapun yang dibangun berakhir sebagai apa? Kenangan. Tinggal cerita, tinggal doa saya. Pekerjaan yang sudah Tuhan mulai dalam hidup saudara.
akan terus berkembang. Sampai kita mencapai kesempurnaan sesuai dengan kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Apa yang menyebabkan seorang menjadi single fighter? Apa yang menyebabkan seorang menjadi one man show leader? Yang pertama saya pelajari, karena paranoid. Senangnya menonjol sendiri dan dikagumi. Karena kalau kita spread out, karena kalau kita berbagi, maka fokus gak ke diri kita lagi. Ingat gak waktu Yesus memerintahkan kepada 70 orang murid untuk mengusir setan? 70 orang murid ini kembali dengan sukacita dan berkata, Guru, setan-setan juga takluk kepada kami demi namamu. Berarti sekarang bukan hanya Yesus yang usir setan, tapi 70 orang. Kira-kira orang kagum gak sama yang 70 orang itu? Mulai kagum, mulai bilang, ih hebat ya. Terus Yesus perlu bilang gak, tapi aku lebih hebat. Itu paranoid namanya. Banyak orang tidak mau berbagi. Banyak orang tidak mau jadi berkat dan tidak mau berbuat karena sentral hidupnya masih diri. Yang kedua, apa yang menyebabkan seorang menjadi single fighter? Karena memiliki sikap introvert, tertutup dan gak suka berbagi. Padahal prinsip firman Tuhan terlebih berkat memberi daripada menerima itu baik. Tapi menerima tanpa berbagi lama-lama jadi mampet, saudara-saudara. Jangan jadi Kristen yang mampet, apa yang sudah kita terima, kita berbagi. Yang setuju katakan haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Apa yang menyebabkan seorang menjadi single fighter leader atau one man show leader? Karena tidak mau repot. Salah satu panggilan kepemimpinan yang paling repot adalah regenerasi. Yesus repot gak ngurusin Petrus? Kalau pakai bahasa saya sehari-hari, kira-kira Yesus makan hati gak urusin Petrus? Hati rampelak, segala macam, saudara. Orang yang paling baik ternyata saya baru ketemu. Orang yang paling sabar saya baru ketemu. Mereka yang bekerja di restoran Padang. Ditanya sama orang, Mas ada otak? Dia sabar. Kalau nggak percaya, coba sudah turun nanti ketemu tukang parkir, sudah tanya, Mas ada otak? Nggak diludahin aja udah mujizat, saudara. Kalau saudara masih belum percaya, coba telepon mertua saudara. Lalu bilang, Mama ada otak? Kalau dia nggak marah. Tapi apapun risikonya jangan cari saya. Orang yang paling sabar siapa? Kerja di restoran Padang. Mas ada otak? Dengan tenang dia bilang, habis. Jadi udah gak ada otak? Gak ada. Tenang sekali dia, sabar. Orang Papua masuk restoran Padang lain lagi. Mas, ayam, sapi, kambing, ikan ada? Ada Bapak. Usir, saya mau makan. Menurut orang Papua kalau ada kambing, ada ikan, ganggu saya mau makan. Kan gak enak lagi makan kambing lewat. Ayam kakak, petak. Norak. Selanjutnya saya pelajari. Apa yang menyebabkan seorang menjadi single fighter leader? Tidak mau repot. Karena yang namanya panggilan untuk regenerasi, pembimbingan, sesuatu yang makan hati, saudara. Tapi Yesus adalah Tuhan yang sabar dan telaten, yang setuju katakan haleluya. Yang keempat, seorang menjadi single fighter leader, perfeksionis. Sehingga tidak sabar melihat kekurangan orang lain, makanya selalu saya bilang. To be perfect is good. Untuk melakukan apapun yang terbaik dalam hidup ini, itu hebat. Jangan kerjakan apapun asal-asalan. Apapun yang kita kerjakan dengan asal-asalan hasilnya pasti mengecewakan. Tetapi yang saya mau ingatkan. Jangan jadi orang yang perfeksionis. Too much stress. Akhirnya sudah banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Akhirnya sudah banyak kecewa dalam kehidupan ini. Hidup ini lakukan yang terbaik. Kalau saya belum bisa mencapai yang terbaik, minimal saya belajar. Untuk kedepannya hari lebih baik.
Karena kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati saya dan tanggung jawab yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, apa yang menyebabkan seorang menjadi single fighter? Tidak berpikir panjang dan matang untuk mempersiapkan segalanya untuk jangka waktu yang panjang. Yang selalu dia pikirkan now and to die. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau membangun sesuatu, duduk, persiapkan segala sesuatunya. Folks, hidup ini harus berpikir panjang. Kalau saya jadi gembala, saya harus berpikir panjang. Kalau saya memulai sesuatu, saya harus berpikir panjang. Apakah cuma sampai di sini? Doa saya buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, apapun yang kau mulai, Tuhan yang akan terus melanjutkannya. Sejauh kau punya hati yang hebat untuk mempersiapkan regenerasi dengan mantap, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari, apa kesan dalam regenerasi yang dapat menjadi persoalan serius? Ada 3 hal yang saya jumpai. 1, regenerasi yang tidak dipersiapkan. Apapun yang tidak dipersiapkan, ujung-ujungnya pasti kacau dan berantakan. Yang kedua, regenerasi yang dipaksakan atau karbitan, saudara. Segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak mungkin akan memuaskan. Dan yang ketiga, regenerasi yang setengah matang. Akhirnya dibelokkan dari visi awal. Ada banyak pelayanan, ada banyak gereja, ada banyak karya, ada banyak perusahaan, ada banyak kegiatan apapun yang dimulai dengan roh, kata Alkitab. Tapi diakhiri dengan daging. Makanya Alkitab bilang, apa yang kamu mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Kita persiapkan terus. Kita libatkan Tuhan terus. Maka terus akan mencapai peningkatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, saya simpulkan hal yang terpenting. Bagaimana mempersiapkan regenerasi. Bagaimana segala yang baik yang alam diri kita harus kita biarkan terus berbuah dan berkembang. Yang pertama, pemahaman visi. Hidup bukan soal memfotokopi, tapi membagikan visi. Salahnya banyak orang adalah mau menciptakan dirinya, tapi gak bisa. You are a super limited edition. Yeehaw. You are a very, very super limited edition. Pak, pulang dari gereja, peluk istrimu dan berkata, sayang, engkau gak bisa jumpa orang persis seperti aku karena I am, kata Gilbert bilang, very super limited edition. Aku dengan segala kekurangan dan kelebihanku, gak pernah kau jumpai dimanapun. Kira-kira saudara bisa ketemu pendeta lebih gila dari pendeta saudara? Gak bisa. Yang model begini, very super limited edition. Bu, pulang dari gereja bersandar di dada suamimu dan berkata, sayang, jangan kau sia-siakan aku. Aku very super limited edition. Cuma satu-satunya di muka bumi. I love you. Makanya hidup jangan sombong tapi gak usah minder. Amin. Tapi yang harus saudara bagikan adalah visi. Anak-anakmu perlu memahami visi. Orang-orang di sekitarmu perlu memahami visi. Orang-orang yang bekerja dengan saudara terus harus memahami visi. Yang kedua, mempersiapkan regenerasi yaitu kedekatan hubungan. Makanya selalu saya bilang orang Kristen jangan eksklusif. Orang Kristen harus jadi berkat dimanapun. Kalau perlu semua jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center semua saudara harus jadi ketua RT. Di lingkungan saudara. Jangan jadi Kristen yang eksklusif, gak mau bergaul. Karena seperti saya bilang tadi, ada banyak orang yang sebetulnya secara perhitungan logika gak pernah mungkin masuk gereja. Tapi ketika sudah jadi berkat buat mereka, maka setiap hari mereka melihat Yesus lewat kasih, karya, dan kuasa kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, bagaimana mempersiapkan regenerasi? Pengembelengan yang apa? Intensif. Kalau kita lihat ada orang-orang yang memang, wah,
mulai tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kita nggak arahkan lebih mantap lagi? Dengan penuh kasih, penuh kesabaran. Selanjutnya mempersiapkan regenerasi. Pendampingan dan apa? Toleransi. Bukan kompromi, tapi toleransi. Petrus gagal. Thomas gagal. Tapi Yesus terus dampingi. Maka Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku memberi seorang penolong lain. Maka Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Beri kesempatan untuk setiap orang dengan kekurangan dan kelemahannya. Karena setiap yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yang setuju katakan amin. Yang kuat bukan wajib menghakimi yang lemah. Tapi yang kuat wajib mengangkat, menghibur, memberi semangat, memberi dorongan positif. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana mempersiapkan regenerasi? Pemberian kesempatan. Dengan kita memberi kesempatan, maka kita arahkan pada pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau jujur, we are standing in an injury time. Kita sedang berdiri pada sebuah masa yang saya sebut masa-masa kritis. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa pendeta bilang masa kritis? Karena regenerasi kegelapan sedang sangat serius. Kalau gereja diam saja, maka gereja masuk dalam gulungan hal yang menakutkan. Folks, the time is up. Ini waktunya. Gereja Tuhan bilang, Tuhan, saya sudah menerima banyak dari Tuhan. Biarlah hidup saya menjadi berkat, berbuah lebat, dan lewat hidup saya segala hal yang baik boleh terjadi di sekitar saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.